Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan. Amma ba'du. Tolekai masih jami Baitur Rahman Dr. Andas Saifuddin MPD Hafizahullah, juga Dr. Kiai Haji Aman Kamaluddin Hafizahullah, para hujjaj, para asatiz, para hadirin hadirat, para santri Darus Sholihin, saya banggakan. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah. Langkah kita yang positif hadir ke tempat yang mulia ini mudah-mudahan jadi penghapus dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya kita membaca kitab dulu surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan barokah Al-Fatihah ini, ilmu yang kita kaji penuh berkah dari Allah, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Yang kurang sehat baik yang ada di sini ya, masuk Bapak Haji Salim Saidi, ini udah 10 hari beliau kalau makan agak sakit ya mulutnya, mudah-mudahan oleh Allah diangkat penyakitnya. Demikian juga ya saya sendiri masih belum fit, kena agak serak-serak terus ya, udah ke dokter, udah kita berobat dan sebagainya, tapi mudah-mudahan ya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri juga yang kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal mudah-mudahan ahlul khair, yang sedang berjuang di jalan Allah untuk pondok pesantren Darus Sholihin, masjid mushola, mudah-mudahan perjuangan dimudahkan oleh Allah. Yang sedang belajar Allah memberikan kesuksesan dalam belajarnya, yang sedang kesusahan Allah angkat segala kesusahan. COVID-19 juga segera disirnakan oleh Allah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga Pak Binta yang alhamdulillah hadir dari jauh-jauh dan alhamdulillah kemarin wajibin tadi jemput kaitan dengan ya MTQ. Jadi sekarang ini sedang ada MTQ di tingkat kota yang lokasinya di Kecamatan Limo, dan saya dari mulai hari Rabu kemarin, Rabu, Kamis ya, sekarang penutupan Jumat itu sebagai di mimbar tafsir Al-Quran, mana ada tiga bahasa yang di ya katakanlah
tanyakan. Ini bahasa Arab, bahasa Indonesia, juga bahasa Inggris. Betul, mimbarnya ya selain tahfidz 30 juz, mimbarnya ada di Masjid Al-Mujahidin, makanya dekat dengan rumah Bapak Haji Bintas, ya, sehingga beliau melayani untuk para dewan hakim. Alhamdulillah saya bisa hadir pada Jumat hari ini untuk memberikan kajian seperti biasa. Insyaallah nanti penutupan MTQ juga bisa hadir lagi. Kita sekarang baca ayat-ayat Al-Quran surah At-Taubah yang diawali dengan ya'taziruna ilaikum ayat 94. Oh, sekarang wala 'alal ladzina ayat 93. Baik, kita baca surah At-Taubah ayat 93 ya. 92 berarti. 92 wala 'alal ladzina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم
وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Wala, dan tidak berdosa pula, 'alal ladzina, atas orang-orang yang iza ma atauka, jika mereka datang kepadamu, litahmilahum, untuk kamu membawa mereka, ma'aka besertamu, ilal ghazwi, kepada peperangan, wahum, dan mereka itu sab'atun, ada 7 orang, minal ansori, dari sahabat-sahabat Ansor. Wakila, dan dikatakan Banu Muqarrinin, dari kabilah Banu Muqarrin. Qulta, kamu berkata, la ajidu, saya tidak menemukan, ma ahmilukum alaih, sesuatu yang aku bawa kepada kalian, alaihi, atasnya. Halun, kedudukannya sebagai hal yang menunjukkan keadaan. Tawallau, mereka kembali, jawab iza, jawab lafal iza, ai insarafu, artinya mereka kembali. Wa a'yunuhum, sedangkan mata mereka, tafidu, bercucuran. Tasilu artinya bercucuran, minadam'i, min lil bayan, min di sini punya arti untuk memperjelas. Ad-dam'i ini air mata. Ya, minadami, daripada air mata. Hazanan, karena merasa sedih. Hazanan, karena merasa sedih. Li ajli alla yajidu ma yunfikun, karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka infakkan.
fil jihadi dalam berjihad, fil jihadi dalam berjihad atau berperang. Innamas sabilu, sungguh hanyalah jalan yang menuju keburukan, alal ladzina yasta'dzinunaka, atas orang-orang yang meminta izin kepadamu fitahallufi, dalam hal tidak ikut perang. Wahum agniya'u, padahal mereka orang-orang kaya. Radu, mereka merasa puas, bi ayyakunu, bahwasanya mereka berada ma'al khawalifi, beserta orang-orang yang tidak ikut perang. Wa taba'allahu, dan Allah telah memberi cap ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Fahum la ya'lamun, maka mereka tidak mengetahui. Taqaddama misluhu, telah terdahulu sepertinya. Ya, telah terdahulu seperti lafaz ini penjelasannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para santri yang saya sayangi. Mari kita ulas dua ayat Al-Qur'an yang kita sudah terjemahkan tadi. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Ini wala ini disebutnya wawunya wawu atof, wawu penghubung kepada lafaz-lafaz yang ada sebelumnya. Ya, di dalam Alfiyah dikatakan talin biwawin mutbin atin nasakah sus biudin wasanain mansodak. Jadi wawunya di sini dan, maksudnya dan tidak berdosa pula. Karena kan sebelumnya ayatnya laisa 'alal du'afa wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun. Tidak ada dosa walaupun tidak ikut perang kepada orang-orang yang lemah. Demikian juga orang-orang yang sakit dan orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang mereka infakkan. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahu qul ta'ala ajidu ma ahmilukum alaih. Dan tidak berdosa pula atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu untuk kamu angkut bawa mereka berperang, kemudian kamu berkata saya tidak menemukan untuk aku bawa kalian, ya, karena tidak punya apa-apa. Tawallau wa ainhum tafidu minadami, ketika yang mengajak perang itu berpaling dalam arti kembali, sementara ya mereka bercucuran air matanya karena sedih tidak menemukan apa yang mereka infakkan atau keluarkan dananya untuk membela perang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia dalam keadaan papa, miskin, melarat, tidak punya apa-apa, tentu tidak dikatakan dosa karena memang tidak mampu.
Innamas sabil 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghnia. Adapun jalan menuju kepada keburukan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang minta izin kepadamu ini tentunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak izin maksudnya tidak mau perang. Wa hum aghnia, padahal mereka orang-orang kaya. Tapi radu bi ayyakunu ma'al huwalif. Mereka ridho, puas untuk berada beserta orang-orang yang tidak ikut perang. Padahal dia mampu, orang kaya, tapi dia pengecut, tidak mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tabahullah ala qulubihim wa hum la ya'lam. Jadi Allah telah cap ya hati mereka menjadi orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka tidak tahu tentang pahala yang akan diraih jika mereka ikut dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan nanti ya'tadziruna ikum al-ayah. Dan selanjutnya kita akan buka mungkin tanya jawab. Barangkali ada hal yang perlu didiskusikan, dipersilahkan. Ustaz Najib Masturo, beliau kami persilahkan. Assalamualaikum. Maksudnya yang pertama tadi ada minta penjelasan mengenai mengakhirkan sholat. Mengakhirkan sholat Isya sama duhur dan zuhur ya. Ada yang mengatakan sunat kan ya. Baik, yang kedua apa? Ketika taklim di sholat mana aja gitu, kalau taklim diakhirkan gitu. Ya. Itu imam cepat bacanya gitu kan. Fatihahnya nasi makmum enggak kerja. Ini enggak bisa rukuk sama imam. Gimana itu? Ya makmum muafiknya. Rakaat ketiga ya.
Udah 3 masalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Jai Binta, Pak Ustaz Syafuddin, ada pertanyaan apa? Ya, kenapa mereka bercucuran air mata ya? Surah Baik, jadi ada 4 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba bahas mengenai 4 pertanyaan yang penting, yang bagus untuk kita diskusikan bersama. Yang pertama, hukum mengakhirkan sholat Isya dan Zuhur. Ya, ini katanya hukumnya ya sunat ya, ada yang mengatakan hukumnya sunat. Bapak dan ibu-ibu juga hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai masalah ya mengakhirkan ya, sholat Isya, ini memang ada riwayat dulu Rasulullah SAW sholat Isyanya sudah ya larut ya malam, namun ketika pada ngantuk ya karena Isyanya sudah kemalaman, ya akhirnya dirubah bahwa sholatnya itu di awal waktu, sesuai dengan ya hadis Nabi ketika ditanya ayul amal afdol, ya as-sholatu di waktiha, ini sholat di ya waktunya, maksudnya di awal waktu ini yang paling tentunya utama, sehingga yang kita lakukan biasanya ya sholat itu bukan di akhir waktu, justru berdasarkan hadis sahih ini di awal waktulah yang kita afdolnya. Ada juga yang saya baca kaitan dengan zuhur, itu memang ada hadis ya sunatkan agak diakhirkan ketika situasinya itu adalah ketika panas ya, terik ya matahari yang luar biasa, sehingga untuk supaya datang ke masjid ini ada dalam keadaan teduh, akhirnya sunat untuk ditunda, tidak di awal waktu ketika memang panasnya itu kan zuhur biasanya ya terik matahari, dan ditunda dulu supaya mungkin datang ke masjid itu tidak ya kepanasan gitu. Ya, kalau sekarang misalnya ada payung ya tentu ya hukum ini kan ada faedah al-hukmu yaduru ma'ama illati wujudan wa adaman. Jadi hukum bisa berputar karena ada ilatnya tadi. Jadi ilatnya kenapa dalam hadis itu sunat istilahnya tabrid ya. Tabrid itu artinya dari kata baridun dingin. Jadi tabrid itu dalam rangka mendinginkan suasana cuaca. Jadi ketika zuhur yang terik matahari yang luar biasa, apalagi mungkin di daerah Arab ya, yang panasnya ketika panas luar biasa panasnya, ketika musim dingin ya karena sudah kita mengalami di tanah suci, jadi kalau musim dinginnya itu yang luar biasa juga, beda dengan di negara kita yang tropis ini sedang-sedang aja. Jadi kalau di Arab itu kalau panas ya sampai
bibir juga udah kepanasan. Nah, Rasulullah ingin supaya mungkin umatnya juga sehat sehingga ada tabrid mendinginkan katakanlah cuaca ketika kita mau ke masjid itu, sehingga tidak sakit dan penuh dengan kekhusyuan dalam ibadah. Ya, sehingga kalau sekarang ini tidak panas ya, apalagi ya misalnya ada payung juga untuk berteduh, ya tentu yang sunnah itu yang bagus itu di awal waktu, jadi tidak di akhir-akhir. Sebab kalau di akhir-akhir nanti khawatir masuk ke dalam surah Al-Ma'un ada ancaman. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail, azab yang sangat pedih bagi orang yang sholat tapi sholatnya itu sahun. Sahun di dalam tafsir Al-Jalalain ditafsirkan yata'akhirun an waqtiha, yaitu orang-orang yang suka mengakhir-akhir dari waktu yang semestinya. Nah, jadi artinya kalau enggak ada ilat tadi sangat panas sehingga membahayakan, maka tentu saya cenderung untuk tetap di awal waktulah yang afdol untuk kita lakukan. Kemudian masalah kaitan dengan ya taklim, ketika ada taklim misalnya udah azan ya, sudah dikumandangkan azan, tapi misalnya sedang mengajar menolak terus aja ngajar karena alasannya menunda karena ini sedang masalah taklim tadi. Ya, jadi ada yang saya dengar ada yang punya pandangan seperti itu, bahwa ketika taklim diteruskan aja ya, karena alasannya ya sama-sama ya ibadah lah. Jadi taklim ibadah kemudian ya sholat juga ibadah. Namun saya belum mendapatkan dalil secara khusus ketika taklim itu ya dilanjutkan terus ya. Tapi yang jelas hadisnya itu bahwa ketika ditanya ayul amal afdol, amal apa yang paling utama, Rasulullah menjawab ya as-sholatu ya ala waqtiha. Jadi pas dengan ya waktu, di awal waktu inilah yang paling utama. Sehingga kalau saya ketika ada pengajian misalnya, kalau memang sudah waktunya ya kita selesaikan aja, karena ini sudah panggilan dari Allah dengan hanya adanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu kita ya utamakan. Sehingga yang taklim terus ini perlu dalilnya dikemukakan. Kemudian mengenai masalah hukum muwafiq ya, artinya makmum ini kan ada dua, ada masbuk, ada muwafiq. Ada muwafiq, ada masbuk. Jadi mungkin di antara hadirin ada yang belum begitu jelas bedanya makmum muwafiq dengan masbuk. Kalau muwafiq ini artinya makmum yang bareng ketika takbiratul ihram dengan imam, imam takbir, makmum takbir di belakang, itu namanya makmum muwafiq. Tapi kalau masbuk itu artinya ketinggalan ya. Jadi dia ketinggalan katakanlah satu rakaat atau ketinggalan Fatihah dengan imam, ini namanya masbuk. Nah, yang ditanyakan makmumnya muwafiq. Nah, ketika ke rakaat yang ketiga imam baca surah Al-Fatihah, dan tentunya ketika rakaat yang ketiga ini baik maghrib atau isya dibacanya kan sir, sehingga enggak kedengaran imam ini baca Fatihahnya. Terus makmum yang salat muwafiq tadi ikutlah kepada imam, artinya ikut untuk i'tidal ya, berdiri
terus imamnya keburu ruku lagi. Jadi Fatihahnya kan ketinggalan. Nah, maka si makmum muwafiq tadi karena Fatihah ini merupakan ruknun min arkanis shalah, dalam hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka si makmum yang agak lambat tadi baca ini harus membaca dulu ya Al-Fatihah dengan tentunya enggak lambat ya, agak cepat. Nah, setelah selesai baru ikut kepada imam yang tadi cepat, yang ruku duluan. Jadi artinya tidak ada dalil membolehkan si makmum ini untuk tidak baca Fatihah karena ini rukun. Ya. Ya. Si imamnya udah perlu ruku. Ya. Ya, nggak apa-apa si makmum ruku kemudian ngikuti itu dia si imam. Ya, jadi yang penting Fatihahnya jangan ditinggal, dibaca dulu. Karena Fatihah kan rukun. Jadi walaupun ketinggalan ya tetap dia baca dulu Fatihah, kemudian ruku, walaupun imam sudah ideal ya tinggal ngikuti imam tadi. Nggak apa-apa. Ya, jadi Fatihah dibaca, kemudian dia ruku, merupakan rukun juga. Terus yang i'tidal dengan imam. Kemudian mengenai masalah bagaimana ini kaitan dengan tadi bercucuran air mata ya dalam ayat tadi. Tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Jadi di dalam Al-Qur'an sendiri ada penjelasannya. Tafidu minad dam'i ini mereka air matanya bercucuran hazanan karena sedih ya, alla yajidu ma yunfikun. Mereka tidak menemukan apa yang mereka infakkan fil jihad, dalam berjihad. Jadi maksudnya bercucuran air matanya itu nangis karena sedih tidak menemukan harta untuk digunakan infak dalam jihad di jalan Allah. Kan ada orang misalnya memberikan atau katakanlah mendorong minta supaya nanti dalam jihad itu kan, dalam jihad itu tentu perlu istilahnya logistik ya. Kan pejuang-pejuang itu tidak hanya semata-mata bawa senjata atau katakanlah bambu alat-alat perang aja kayak tombak dan sebagainya, tidak cukup itu aja. Kan supaya kuat melawan musuh apalagi sampai berhari-hari kan perlu mungkin makanannya, perlu minumannya, obat-obatan dan sebagainya, pakaian dan sebagainya dipersiapkan. Nah, ketika diminta supaya membantu ya dalam rangka berjihad di jalan Allah tadi kaitan dengan perlengkapan makanan, minuman dan sebagainya. Kemudian orang yang diminta ini enggak punya apa-apa nih karena namanya miskin ya, melarat, tidak punya. Akhirnya timbullah sedihnya itu sedih tidak bisa membantu tadi, sehingga akhirnya sampai ya nangisnya karena merasa sedih tidak bisa seperti orang lain yang telah menginfakkan sekian banyak hartanya di jalan Allah, tapi dia sendiri karena tidak menemukan untuk berinfak, nah akhirnya nangisnya karena sedih nggak bisa kayak orang lain membantu dalam perjuangan Islam. Nah, orang yang semacam ini dimaafkan oleh Allah karena memang tidak membantunya itu karena memang tidak punya. La yajidu ya, la yajidu itu tidak menemukan.
Artinya tidak mendapatkan, tidak memiliki apa yang harus diinfakkan, sehingga dalam hati aja. Ya, jadi sedih, akhirnya karena sedih tadi berlinanganlah ya matanya itu, nangis. Itu yang dimaksudkan dengan berlinangan, bercucuran air mata. Mengakhirkan sholat isya itu karena tujuannya supaya bisa sholat tahajud gitu. Ya, jadi ini ada kaul dulu kaitan dengan diakhirkan sholat isya tadi, akan tapi kaul ini menjadi lemah karena yang lebih rojih atau yang lebih mantap kuat itu tetap di awal waktu. Ya, dan itu kita bisa dikatakan di seluruh dunia, termasuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang ketika awal sholat isya tiba itu ya azan kita berjamaah. Tidak ada yang nanti ajalah sholatnya di akhir sambil tahajud. Ini menunjukkan bahwa memang dalil di awal waktu itu lebih kuat dibandingkan dengan dalil-dalil yang lain. Baik, insya Allah kita Jumat yang akan datang bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saya juga enggak serak ya, mudah-mudahan bisa normal kembali. Dan kita akhiri dengan doa Allahumma rahamni bil Qur'an. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.